Tuhan melayakkan yang dipanggil oleh Frank dari Vanuatu. Frank dibesarkan sebagai anak manja di negara Pasifik Selatan Vanuatu. Anak laki-laki satu-satunya dari pernikahan kedua ayahnya. Dia disayang oleh orang tuanya, sama seperti Yusuf adalah anak laki-laki yang disayang oleh ayahnya, Yakub dalam Alkitab. Dan seperti kisah Yusuf, kecemburuan saudara kandung menyebabkan masalah dengan saudara tiri yang lebih tua dari pernikahan pertama ayahnya. Frank tidak bahagia di rumah, tetapi dia menemukan kegembiraan belajar di Akademi Advent Aure setempat. Dia mendapat banyak teman dan senang datang ke gereja pada hari Sabat. Namun, saat di sekolah menengah, ia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit oleh orang tuanya. Khawatir dia akan mati, mereka memutuskan untuk menahan Frank di rumah ketika dia meninggalkan rumah sakit. Itulah akhir dari pendidikan Frank. Dia tidak pernah menyelesaikan sekolah menengah. Frank bergabung dengan anak-anak desa lainnya untuk menjadi anak desa biasa. Dia tidak memiliki keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika ayahnya meninggal, saudara tirinya yang lebih tua mewarisi harta itu. Dia meninggalkan Frank tanpa apa-apa. Frank menjadi anak desa yang hilang tanpa tujuan atau makna hidup. Satu hal yang dinikmati Frank di Akademi Advent Aure adalah kelas pertukangan. Dia telah belajar cara membuat furnitur. Mengingat kelas pertukangan, dia mulai mencari nafkah dengan membangun perabotan kecil dan rumah-rumah kecil di desanya. Frank menjadi sukses dan dia melupakan Tuhan. Dia lupa tentang doa putus asanya untuk bekerja. Saat Frank tidur, dia bermimpi melihat neneknya menyampaikan pesan ilahi. Neneknya berjanji bahwa ia akan menjadi pengusaha terkemuka dan memiliki perusahaan sendiri. Tetapi katanya, agar itu terjadi, ia harus setia kepada Tuhan. Mimpi itu mengejutkan Frank, dan dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia mulai pergi ke gereja setiap hari Sabat. Dalam beberapa tahun, mimpinya menjadi kenyataan. Frank menjadi pemilik perusahaan konstruksi dan bengkel tukang kayu yang sukses. Mengingat keinginannya untuk setia kepada Tuhan, ia kembali ke desa asalnya untuk berdamai dengan saudara tirinya dan seluruh keluarganya. Ia menemukan bahwa saudara tirinya telah membangun sebuah gereja Advent kecil menggunakan bahan bangunan lokal. Maranatha ASI telah menyumbangkan material untuk membangun gereja dalam program One Day Church, tetapi strukturnya belum selesai. Frank turun tangan untuk membantu merancang dan membangun gereja yang lebih besar. Frank merasa senang membangun rumah untuk Tuhan. Dia ingin berbuat lebih banyak, jadi dia memulai pelayanan untuk memperbaiki dan menyelesaikan gereja yang belum selesai di 83 pulau di Vanuatu. Saat ini, dia membantu mendanai banyak proyek gereja melalui bisnisnya dan sebagai ketua jemaat di gereja desa Bora Bora di Pulau Santo. Frank mengatakan dia telah menemukan tujuan dan makna dalam hidupnya.